Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang ketika istri berubah kasar dan ditampar ibu mertua, tak disangka suaminya justru dibuat menangis menyesal setelah membela ibunya. Ternyata tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Ketika istri berubah kasar dan ditampar ibu mertua, tak disangka suaminya justru dibuat menangis menyesal setelah membela ibunya. Ternyata Lina, mana sarapannya? Tanyaku pada Lina yang sedang menyusui putri pertama kami yang berusia 1 tahun. Gak ada mas, jawabnya enteng. Dia malah menyandarkan tubuh kurusnya pada sandaran kursi sambil memejamkan mata. Tingkahnya sangat membuatku emosi. Padahal aku harus berangkat kerja. Tentu saja harus mendapatkan asupan makanan. Kalau tidak, penyakit asam lambungku akan kambuh. Kenapa nggak ada? Aku mau kerja nih, ucapku kesal. Hening. Lina tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah tidur sambil menyusui Feli. Semakin membuatku kesal dengan tingkahnya. Masih pagi dia sudah mengantuk lagi. Lina tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah tidur sambil menyusui Feli. Semakin membuatku kesal dengan tingkahnya. Masih pagi dia sudah mengantuk lagi. Hanya itu saja kerjaannya di rumah. Tidur terus. Brak! Aku menggebrak meja makan dengan keras sehingga menimbulkan suara gaduh. Feli yang tadinya tertidur pun sekarang menangis karena kaget dengan suara sekeras itu. Lina sibuk mendiamkan Feli. Dia berusaha menyusuinya kembali agar Feli kembali tertidur. Jadi istri gak becus kamu. Kamu tahu aku punya penyakit asam lambung, jadi gak bisa makan telat. Tapi kamu malah gak nyiapin sarapan. Kamu mau aku sakit bentakku geram. Lina masih tidak menanggapi semua ocehanku. Semakin membuatku kesal dan geram. Kamu dengar gak? Teriakku lagi, diiringi dengan tangisan Feli yang makin menjadi. Ini lagi, bayi cengeng, taunya nangis terus. Siang nangis, malam nangis, lama-lama stres aku pulang ke rumah ini. Geramku sambil berteriak. Aku mengacak rambutku yang tadi sudah rapi. Diam, teriak Lina tepat di depan wajahku. Suaranya sangat keras hingga membuatku tersentak kaget. Wajahnya sangat seram jika sedang marah begini. Mana rambutnya acak-acakan. Dia sungguh tidak bisa mengurus dirinya dengan baik. Aku tidak menyangka Lina akan bersikap seperti ini. Tidak biasanya dia meneriakiku seperti ini. Semenjak kami menikah, dia selalu jadi istri yang menurut. Dia sangat patuh pada semua aturan yang sudah aku buat di rumah ini. Jangankan berteriak, membantah omonganku saja, dia tidak pernah. Beraninya kamu ya, dasar istri durhaka, ucapku marah. Tidak kepedulikan lagi tangisan Feli yang makin menjadi. Gara-gara dia, aku selalu bertengkar dengan Lina. Semalaman, Feli menangis. Apa kamu peduli? Enggak, karena tidur lebih penting buat kamu, mas. Badannya panas karena giginya tumbuh dan dia mulai belajar jalan. Jadi wajar dia nangis sepanjang malam. Gusinya bengkak, aku begadang semalaman jagain dia. Seharusnya kamu paham, mas. Lina berucap berapi-api, seakan dia mau menerkamku hidup-hidup. Kamu boleh menghina dan memakiku setiap hari, mas. Tapi jangan sekalipun kamu mengatakan apapun tentang bayiku, tentang anakku. Tegasnya sambil menunjuk ke arahku. Kamu gila, Lin. Dia bukan hanya anak kamu, dia juga anakku. Balasku sambil menepis tangannya. Anak kamu? Sekarang aku tanya sama kamu, kapan terakhir kali kamu gendong dia? Kapan terakhir kali kamu cium dan bermain sama Feli? Tanya Lina sambil memelototiku. Aku kembali terdiam mendengar semua pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Lina. Karena semua pertanyaannya barusan tidak ada jawaban yang bisa aku jawab. Semenjak Feli lahir, entah berapa kali aku menggendongnya, hanya beberapa kali aku bermain dengannya.
Itu pun saat Lina sedang mandi atau ke WC. Tapi itu semua tidak sepenuhnya salahku, karena aku sudah capek bekerja banting tulang untuk mereka, untuk Lina dan Feli. Karena sepenuhnya tugas menjaga anak dan mengurus rumah itu kewajiban seorang istri. Kenapa kamu diam, Mas? Kamu bingung mau jawab apa kan? Karena memang kamu tidak pernah menganggap kami berharga. Lanjut Lina lagi. Kembali dia mencium kening Feli dan membawanya ke dalam kamar meninggalkan aku sendirian dengan masalah yang belum selesai. Sekarang dia malah memojokkanku. Aku tidak menggendong Feli karena aku capek kerja. Seharusnya kamu paham itu. Aku pergi pagi, pulang sore. Demi siapa? Demi kalian. Dengan lengah cepat, aku mengikuti Lina dan Feli yang sudah berada di atas tempat tidur dan kembali menyusulnya. Lina tidur miring membelakangiku. Tangannya mengusap mata berkali-kali. Mungkin dia menangis. Aku menarik nafas sedalam-dalamnya. Perutku mulai terasa perih, minta diisi. Tolong buatin aku mie atau apapun, aku sangat lapar, ucapku sambil mengelus perut. Semenjak menikah, aku tidak pernah lagi makan di luar. Masakan Lina selalu menjadi nomor 1 di lidahku. Apapun yang dia olah akan terasa sangat nikmat. Untuk makan siang pun kadang aku pulang, karena makan di luar sangat tidak sehat. Aku sudah terbiasa dilayani olehnya, jadi aku merasa tersisihkan saat Feli lahir ke dunia. Bukannya aku tidak menyayangi anakku sendiri, hanya aku merasa dikesampingkan seperti sekarang. Lin, aku kembali memanggil Lina. Tapi dia sama sekali tidak menanggapiku. Sebentar, jawabnya sambil bangkit dari tempat tidur. Feli terlihat sudah tidur. Aku kembali mengikuti langkah Lina ke dapur. Dia membuka rice cooker dan mengambil nasi dari sana. Kemudian dia dengan cekatan menggoreng nasi hingga baunya membuatku semakin lapar. Setelah semua terhidang di atas meja, aku dengan cepat melahapnya. Untung saja masih ada waktu untuk ke kantor, kalau tidak aku akan kena denda. Mas, uang belanjanya udah habis, jawab Lina. Saat aku sedang memakai sepatu di teras rumah. Belum juga sebulan udah habis, kamu itu jangan banyak jajan, ucapku sambil melihatnya menyapu lantai. Selalu seperti ini. Dia hanya diam saja jika aku memarahinya. Aku selalu mengoceh sendiri di sepanjang waktu, dan dia akan tetap diam. Kadang aku kesal seakan semua yang aku katakan tidak berarti. Nih, hemat, cari uang tuh capek. Tekanku lagi sambil memberikan uang 100.000 kepadanya. Tapi Pampers Feli habis, Mas. Beras dan ikan juga nggak ada. Protes Lina saat aku hanya memberikan uang 100.000. Beli eceran aja dulu sampai awal bulan. Jangan banyak protes. Bentakku kesal. Dia pikir enak apa? Cari uang 100.000. Seperti biasa, Lina mengambil uang 100.000 itu sambil meraih tanganku untuk dicium. Ham, kamu udah mau berangkat kerja ya? Tiba-tiba terdengar suara ibu yang kini sudah berada di depan kami. Rumah ibu memang tak jauh dari sini, hanya sekitar selang 3 rumah. Jadi ibu sering kesini jika butuh sesuatu. Iya bu, ini mau berangkat, jawabku sambil meraih tangannya berpamitan. Kamu ada uang gak Ham? Beras di rumah ibu habis, tanya ibu. Ada bu, nih. Aku segera mengambil dompet dan menyerahkan uang 100.000 pada ibu. Tapi ini gak cukup Ham, kata Bella. Pampers anaknya juga sudah habis, mana suaminya belum kirim uang. Keluh ibu lagi dengan wajah memelas. Bella itu adikku satu-satunya, aku hanya 2 bersaudara. Kami dibesarkan oleh ibu seorang diri. Karena kata ibu, ayah sudah meninggal saat kami masih kecil. Tapi sampai sekarang, aku tidak tahu di mana makamnya berada. Bella juga sudah menikah, tapi masih tinggal sama ibu karena belum punya rumah sendiri. Sedangkan suaminya berada di negara seberang sebagai TKI. Bella sama dengan Lina, mereka tidak bekerja, jadi hanya uang kiriman dari suaminya yang diharapkan. Kulihat wajah Lina mulai masam ketika ibu minta uang untuk pampers anaknya Bella padaku. Tapi, apa urusannya? Bagaimanapun Bella adalah adikku satu-satunya. Tidak mungkin aku mengabaikannya dan tidak membantunya ketika dia sedang dalam kesulitan. Dompet yang tadinya mau aku masukkan ke dalam saku celana, kembali aku ambil. Aku memberikan uang 100.000 lagi buat ibu. Ini buat Pampers Bima, ucapku pada ibu. Terima kasih ya Ilham, ucap ibu sumringah. Apaan sih bu, makasih segala. Gimanapun kan ibu sama Bella masih jadi tanggung jawabku, kataku yang membuat ibu semakin tersenyum. Brak! Aku dan ibu sangat terkejut saat pintu rumah ditutup dengan sangat keras oleh Lina. Benar-benar tidak sopan, padahal ibu masih di sini.
Untung saja aku sudah terlambat ke kantor, jika tidak, sudah kuberi pelajaran padanya. Hari ini, aku merasa lelah sekali. Karena banyak pekerjaan, terpaksa aku harus membawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku melihat ada sandal ibu dan Bella di depan. Tumben mereka kesini, pikirku, karena ini sudah hampir maghrib. Biasanya mereka kesini jika hanya ada perlu denganku. Karena dari dulu, ibu tidak menyukai Lina. Menurut ibu, aku lebih cocok dengan Aida, anak temannya. Tapi aku bersikeras untuk tetap menikahi Lina, karena Lina adalah tipe perempuan yang patuh dan baik. Dia juga lulusan pesantren. Ayahnya juga seorang ustadz. Menjadi suatu kebanggaan untukku karena berhasil mendapatkan hatinya. Karena dulu banyak sekali laki-laki yang berusaha mendekatinya. Dari mula para donatur pesantren sampai para ustadz di sana. Tapi malah aku yang terpilih oleh Lina. Kami hanya minta sedikit. Besok kamu minta uang lagi sama Ilham buat beli. Terdengar suara ibu yang berteriak dari dalam. Kamu jangan macam-macam ya Lina. Dengar, kamu hidup juga dengan biaya abangku. Bella juga berteriak menyebut-nyebut namaku. Itu kewajibannya karena aku istrinya, saut Lina dari dalam. Aku segera melepaskan sepatu dan segera lari ke dalam untuk melihat apa yang telah terjadi. Penasaran dengan semua yang terjadi, karena selama ini mereka tidak pernah bertengkar. Entah aku yang tidak pernah tahu atau memang tidak pernah terjadi. Ada beberapa tetangga yang mengatakan jika mereka sering melihat Bella dan ibu ke rumah. Datang dengan tangan kosong dan pulang dengan berbagai plastik di tangannya. Tapi aku tidak mau peduli, karena bagaimanapun Bella adalah adikku. Lagian Lina juga tidak pernah mengeluh apapun tentang ibu dan Bella. Dasar menantu kurang ajar, teriak ibu sambil melayangkan tamparan di wajah Lina. Plak! Ibu, kenapa ini? Tanyaku penasaran. Aku segera mendekati Lina yang masih memegangi pipi akibat dari tamparan ibu. Ilham, kamu kapan pulang? Tanya ibu gugup. Wajahnya terlihat panik dan was-was. Begitu juga dengan Bella. Dia terkejut melihat aku yang tiba-tiba datang. Aku tanya, kenapa ini? Kenapa ibu sampai nampar Lina? Tanyaku lagi sambil melihat Lina yang masih terdiam. Kamu gak apa-apa? Tanyaku lagi pada Lina. Kupegang kedua pundaknya dengan sedikit menunduk. Gak apa-apa mas, udah biasa. Jawab Lina ketus, sambil melihat ke arah lain. Sudah biasa? Berarti selama ini? Apa maksud kamu sudah biasa? Kamu jangan coba-coba fitnah saya di depan anak saya sendiri ya. Ucap ibu menyela ucapan Lina. Kenapa ibu tampar Lina? Tanyaku untuk yang kesekian kali. Kini pandangannya beralih pada ibu dan juga Bella. Karena dia kurang ajar pada ibu, jawab ibu sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Iya mas, dia gak segan-segan buat jawab semua nasihat ibu. Jelas pula lagi sambil menunjuk ke arah Lina. Kulirik sekilas arah Lina, tapi dia hanya diam saja. Tidak ada niatan membela diri atau menyela omongan Bella. Terus itu apa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah plastik hitam yang dipegang oleh Bella. Ini beras. Jawab Lina menyela omongan Bella. Keningku berkerut mendengar jawaban Lina barusan. Buat apa Bella bawa-bawa beras ke sini? Kok belinya segitu? Bukannya tadi aku kasih uang lebih ya buat beli beras? Tanyaku pada ibu. Iya, uangnya nggak cukup. Jawab ibu gugup. Udahlah mas, uang yang udah dikasih itu kalau masih diungkit terus. Bella menyela saat aku menanyakan lagi perihal uang. Iya mas, mereka benar. Jawab Lina. Ya udah, kami pulang aja. Datang ke sini pun selalu salah di mata istrimu. Ucap ibu dengan tatapan sinis ke arah Lina. Setelah ibu dan Bella pulang, Lina pun langsung masuk ke dalam kamar tanpa mempedulikan aku yang masih berdiri mematung di sini. Kubuang nafas panjang. Pulang kerja bukannya disambut dengan baik, malah dapat masalah kayak gini. Aku pun mengendorkan dasi yang ada di leherku karena saat itu terasa sangat sempit dan sesak. Tidak ada teh atau kopi, padahal biasanya Lina selalu menyiapkan kopi ataupun teh manis. Bahkan kadang ada cemilan juga, ubi goreng, pisang goreng, ataupun roti. Lin, kamu gak bikinin aku kopi atau teh? Tanyaku sambil menghampiri Lina ke kamar. Lina masih saja diam dan memainkan ponselnya. Entah sama siapa dia sedang chattingan. Dia sama sekali tidak mempedulikanku. Lin, bentakku memanggilnya. Feli tidur, jangan ribut. Ketus Lina membalas bentakanku. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini berubah? Kamu udah kayak bukan Lina yang aku kenal. Gumamku kesal. Waktu yang digunakan Lina lebih banyak dihabiskan untuk bermain dengan Feli dan juga ponselnya.
Apa jangan-jangan benar kata ibu, kalau Lina punya laki-laki selain aku? Selama ini aku tidak percaya dan menyangkal semua tuduhan itu, karena bagaimanapun aku yang paling tahu sikap Lina. Kopinya habis, ucap Lina ketus. Kan kamu bisa buatkan aku teh. Lina bangkit dari tidurnya dan menaruh ponselnya di atas nakas. Lalu dia pergi ke dapur. Tiba-tiba terlintas di pikiranku untuk mengecek ponselnya. Entah mengapa aku penasaran dengan isi ponselnya. Dulu aku tidak pernah mengecek atau mencuriga dengan Lina. Tapi karena sikap Lina yang berubah drastis, membuatku semakin penasaran. Kurai ponselnya dan menyalakannya. Ternyata tak bisa karena ternyata pakai kode. Rasa penasaranku semakin membludak. Sejak kapan Lina membuat ponselnya menjadi barang privasi? Ini tehnya, ucap Lina sambil meletakkan satu gelas teh yang masih mengeluarkan asap yang mengepul. Segera aku raih gelas itu yang barusan disimpan di atas meja. Lin, kamu ngajak ribut ya? Teriakku sambil menyemburkan teh yang terasa sangat pahit. Tanpa jawaban dari Lina, dia terus mengayun Feli yang sedikit bergerak karena suaraku yang terlalu keras. Gulanya habis, jawab Lina masih dengan gayanya yang cuek. Kamu kan bisa beli, bukannya tadi pagi aku kasih uang buat belanja? Gak cukup mas, jawab Lina sambil keluar kamar menuju dapur. Aku pun mengikuti langkahnya. Dia ke dapur, membuka lemari bagian atas dan mengeluarkan satu bungkus mie instan. Kamu gak masak? Tanyaku. Masak? Jawab Lina singkat. Terus kenapa masak mie lagi? Gak ada nasi mas. Ya kamu masak lah Lin, jangan gini, jangan kayak anak kecil tantrum deh. Ada masalah itu diomongin baik-baik. Lina berbalik menatapku dengan pandangan yang sangat dingin. Bukannya kamu suka wanita pendiam ya mas? Maksud kamu apa? Kamu ingat minggu kemarin pas ibu kesini, aku ke warung buat beli jajan Feli. Kamu bilang apa ke ibu? Aku masih ingat saat kemarin ibu minta uang, aku ngeluh pada ibu kalau Lina terlalu cerewet minta bantuan ini dan itu, padahal aku sedang capek pulang kerja. Ternyata, Lina mendengar semua pembicaraanku dan ibu. Ternyata gara-gara ini, Lina berubah menjadi sangat pendiam. Mungkin semua ini yang kurasakan, mungkin semua yang aku rasakan itu tidak benar-benar nyata mas. Sehingga hanya aku yang rindu, tetapi kamu tidak. Hanya aku yang peduli, tapi kamu tidak. Kamu tahu kenapa ibu dan Bella kesini tadi? Mereka mengambil beras yang tadi aku beli acar di warung. Maka dari itu aku tidak masak hari ini. Bagai disambar petir rasanya saat mendengar keluhan Lina. Benarkah semua tuduhan yang dikatakan oleh Lina tentang ibu dan Bella? Kamu jangan nuduh sembarangan, Lin. Aku tahu kamu, ibu dan juga Bella dari dulu gak pernah akur. Tapi jangan gini caranya. Ucapku yang membuat Lina tersenyum sinis. Capek ngomong sama kamu, mas. Setelah mengatakan itu, dia kembali membelakangiku. Dia sibuk dengan ritual masaknya. Aroma mie goreng menyebar ke indera penciuman. Rasanya pasti sangat enak, apalagi saat ini di luar sedang hujan. Lina memang sangat pengertian, walaupun sedang marah, dia masih saja melayaniku, walau setengah hati. Ini minyak kok satu, kamu gak mau? Tanyaku pada Lina yang sedang mencuci wajan bekas masak. Maulah, itu kan buat aku. Jawab Lina. Kemudian dengan cekatan, ia mengambil piring yang sudah berisi mie goreng. Lina membawanya ke depan TV. Ia memakan mie itu sambil menonton. Terus buat aku mana? Tanyaku sambil mengikuti langkahnya. Mie-nya habis kali, mau aku buatin. Kamu beli dulu mie-nya di warung. Jawab Lina singkat. Tapi di luar hujan, mana mungkin aku pergi ke sana. Bisa flu aku. Perutku seketika keroncongan minta diisi. Aku memilih ke dapur untuk melihat stok makanan yang ada di kulkas. Ternyata kosong, hanya tersisa satu butir telur. Aku mengambil telur tersebut dan mencucinya dengan air. Kemudian aku mencari di mana wajan yang biasa digunakan Lina untuk menggoreng telur. Tapi setelah hampir 5 menit mencari, aku tidak menemukan wajannya. Mau bertanya tapi rasanya malas. Dia pikir cuma dia saja yang bisa mogok bicara, aku juga bisa. Capek mencari wajan untuk menggoreng telur, tapi tidak ketemu. Akhirnya aku memilih panci yang biasa digunakan untuk merebus air. Setelah aku memasukkan sedikit minyak ke dalam panci, akan tetapi apinya tidak mau hidup. Mau tidak mau aku harus bertanya juga pada Lina yang masih di depan TV. Lin, kenapa kompor di dapur gak nyala? Kataku mengawali pembicaraan. Itu artinya gasnya habis. Kata Lina cuek sambil menyantap mie yang ada di tangannya. Bukannya tabung gas di rumah ada 2, kenapa gak segera kamu ganti dan isi ulang? Masa gitu aja harus aku ajarin? Katanya kamu lulusan akuntansi, masalah gini aja gak becus. Uang 1 juta tiap bulan buat apa? Masa iya gak cukup? Kataku, emosi yang melihat begitu tidak mampunya istriku dalam mengurus kebutuhan rumah tangga.
Mas, semua bisa terkendali dengan uang 1 juta yang kamu berikan kalau persediaan makanan kita tidak ibu ambil sedikit demi sedikit. Setelah habis seperti ini kamu juga nyalain aku, Mas, teriak Lina dengan nada keras. Plak. Spontan aku menampar Lina yang kurang ajar berani bicara dengan nada keras denganku yang masih suaminya. Kamu sekarang pandai melawan suamimu sendiri ya, Lina? Aku tidak melawan, Mas, aku bicara apa adanya. Memang kalian tidak menyukaiku. Jika memang benar begitu, aku lebih baik pulang ke rumah orang tuaku, Mas, kata Lina sambil berjalan menuju kamar. Aku sedikit menyesal dengan tindakan tadi. Lina pun mengemasi bajunya. Dia masukkan ke dalam koper dan pergi keluar rumah di tengah hujan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Otakku penuh dengan kebimbangan. 2 hari setelah Lina pergi, aku merawat anakku sendiri dan mencoba untuk menenangkan diri dan memilah apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun aku masih mencintai Lina, namun aku berpikir tidak mungkin bisa hidup dengan wanita yang menghina ibuku dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga. Maka aku putuskan lebih baik bercerai dengan dia. Saat aku pulang ke rumah ibu, ku dengar di teras ibu sedang bicara dengan adikku Bella di ruang tamu. Mah, sekarang Kak Lina udah 2 hari gak ada di rumah Mas Ilham. Rencana kita nyingkirin dia udah berhasil. Iya, Mama juga bersyukur. Akhirnya dia angkat kaki juga dari rumah Ilham. Tinggal cari wanita buat gantiin dia aja. Paling juga nanti Mama ngomong sama Ilham biar cepet cerai sama Lina. Aku pun shock. Aku tak menyangka dengan yang ku dengar. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Lina. Ibu dan adikku berulah jahat. Selama ini aku salah menilai Lina. Aku pun bergegas pergi ke rumah orang tua Lina sambil membawa anakku di sana. Aku melihat Lina duduk di teras sambil melamun. Ia terkejut saat kami datang. Mas Ilham? Kata Lina memandangku. Maafin aku, Lin. Aku yang salah. Aku terlalu percaya dengan ibu dan adikku. Maafkan aku, Lin. Kataku sambil menangis di hadapan Lina. Lina lalu menggendong bayi kami dengan berlinang air mata. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi maaf aku belum siap untuk pulang ke rumah. Aku masih trauma dan ingin tinggal di sini sementara. Biarkan Feli tinggal bersamaku. Baik, Lin. Aku gak apa-apa. Apapun yang kamu mau akan aku turuti. Aku mau keluarga kita yang dulu kembali, kataku sambil memeluk erat istri dan anakku. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.